Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu tentang pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Hari ini materi kita tentang wirausaha produk budidaya tanaman hias ya. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini ada baiknya untuk anak-anak berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Ibu akan mengajar tentang wirausaha produk budidaya tanaman hias ya. Sebelum memulai, ini Ibu bagaimana kabar kalian semua? Tentu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di sini ada namanya pengertian dan jenis-jenis tanaman hias ya. Nah, kalau menurut pengertiannya, tanaman hias adalah segala jenis tanaman yang dimanfaatkan sebagai penghias ruangan, baik itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan ya. Tanaman hias ini biasanya berbentuk ternak atau merambat, sema atau perdu ya, atau pohon yang sengaja ditanam orang sebagai komponen tanaman kebun rumah sehingga untuk menghiasi ruangan, tempat tidur, tempat kita tinggal ya. Lalu di sini ada namanya manfaat. Nah, manfaatnya itu ada namanya 6 manfaat ya. Yang pertama yaitu meningkatkan keindahan penampilan rumah dan bangunan baik di dalam maupun di luar ruangan. Yang kedua ada tanaman hias sebagai penyejuk ruangan karena menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen ya. Lalu yang ketiga yaitu dapat menyerap polusi udara sehingga akan terciptanya lingkungan yang nyaman bagi paru-paru kita ya. Lalu yang keempat yaitu ada meningkatkan keperekonomian. Karena sekarang lagi marak-maraknya ya, itu ada namanya janda bolong dan lain-lainnya ya, bunga-bunga yang lain. Nah, lalu yang kelima adalah meningkatkan kualitas tanam. Yang keenam meningkatkan penghijauan tanaman ya. Nah, berdasarkan jenis-jenis tanaman, di sini ada namanya tanaman bonsai. Nah, kalau tanaman bonsai itu apa? Ada yang tahu? Nah, tanaman bonsai adalah tanaman hias berbentuk pohon berukuran mini karena sengaja dikecilkan ya dan digunakan menghias pekarangan atau halaman rumah. Itu adalah tanaman bonsai. Jadi memang benar-benar disengaja ya, memang sengaja dikerdilkan ya. Lalu di sini adapun sini ada namanya contoh-contohnya ya, contoh-contoh dari tanaman. Selain ada tanaman bonsai, ada namanya cemara duri dan pohon beringin, karet, pohon dolar, bunga bougainville dan bunga adenium ya. Lalu yang kedua ada namanya tanaman hiasan bunga ya. Nah, kalau tanaman hias bunga biasa tanaman yang mengandalkan warna, bentuk, kelopak atau jenis-jenisnya ya. Nah, tanaman hias bunga ini ditanam dalam pot, taman dan di teras rumah. Ini adalah salah satu contoh ya. Contohnya yaitu ada namanya bunga mawar, bunga aster, bunga matahari, bunga sepatu, bunga kamboja dan sebagainya ya. Banyak jenis-jenis bunga yang lainnya ya. Lalu ada namanya tanaman hias pohon ya. Nah, kalau tanaman hias pohon ini adalah tanaman yang menarik untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Biasanya ukurannya tidak terlalu besar dan memiliki keindahan dari segi batang atau tangkainya. Contohnya itu bisa bambu kuning atau bambu Jepang. Lalu ada namanya pohon beringin. Tapi yang sering digunakan yaitu biasanya bambu Jepang ya. Lalu yang
Keempat, ada namanya tanaman hias daun. Kalau tanaman hias daun adalah tanaman yang memiliki keindahan dari segi daunnya ya. Biasanya tanaman hias daun tidak berbunga. Tanaman hias jenis ini tentunya awet dan tidak mudah layu atau gugur seperti tanaman hias bunga lainnya. Contohnya kita bisa lihat adalah kuping gajah atau Rurium, langsung aglonema, palem kuning dan lainnya ya. Lalu di sini ada namanya yang kelima, tanaman hias akar ya. Nah, kalau tanaman hias akar biasanya memiliki keindahan dari segi akar ya. Biasanya supaya akar tanaman tersebut terlihat lebih indah maka harus ditata tentunya dengan keterampilan khusus ya. Nah, contohnya ini ada tanaman adenium. Foto gambar ini adalah tanaman adenium dan biasanya selain adenium itu ada namanya pohon beringin ya. Lalu yang keenam ada namanya hiasan gantung. Kalau tanaman hiasan gantung adalah tanaman yang terletak atau diletakkan digantung ya. Nah, tanaman hias ini biasanya tanaman tumbuhnya menjalar panjang, jadi menggurai ya dari atas ke bawah ya. Nah, tanaman ini biasanya banyak ya. Contoh tanamannya biasanya tanaman begonia, latana, pelargonium dan geranium ya. Lalu, nah itulah materi untuk pembelajaran pembahasan hari ini. Ini ada soal untuk kalian semua ya. Dikerjakan, dikumpul